Ini adalah kisah tentang seorang jurnalis perempuan berusia 20-an yang diculik di pedalaman Papua, sebuah wilayah Indonesia yang penuh dengan bahaya. Di sini, ia bersama dua orang pria yang menjadi rekan seperjuangan sekaligus kekasihnya, membangun sebuah keluarga poliandri yang tak terbayangkan. Duduk di ruang tunggu bandara yang remang-remang, Dewi Lestari, 26 tahun, merasakan dengan segenap jiwanya bahwa ia sedang memulai sebuah tantangan yang nekat. Sebagai seorang warga negara Indonesia, secara hukum pergi ke zona konflik di Papua sangatlah sulit dan berbahaya. Hanya berkat kewarganegaraan ganda Australia yang dimilikinya, ia bisa menjejakkan kaki di sini. Sebuah awal yang sama sekali tidak mulus. Namun, ia yakin bahwa satu-satunya jalan untuk menemukan makna keberadaannya sebagai seorang jurnalis adalah dengan mengungkap kebenaran tentang tanah yang terlupakan karena bahayanya ini kepada dunia. Butuh waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan berbagai dokumen, mengajukan izin khusus, dan melengkapi berkas kewarganegaraan Australianya. Tapi baginya, proses panjang itu hanyalah awal dari perjalanannya menjelajahi tanah yang penuh gejolak ini. Kenyataannya, momen menjejakkan kaki di Papua pastilah menjadi langkah yang berat dan penuh ketakutan bagi siapapun, tetapi ketakutan Dewi itu justru menjadi permata berharga yang membuat jalan yang dipilihnya semakin patut dihargai. Setiap kali ada yang bertanya mengapa harus Papua, ia selalu menjawab, seseorang harus pergi dan meninggalkan catatan. Dunia terlalu mudah melupakan kisah orang-orang yang hidup dan bernapas di sana. Sebuah tanah yang terisolasi dan penuh gejolak, seolah diabaikan oleh sebagian dunia. Sebuah wilayah di mana kebebasan pers belum sepenuhnya terbangun. Setelah tiba di ibu kota provinsi, Jayapura, ia menghirup udara asing dari ujung timur Indonesia dan menyelesaikan semua persiapan. Dari sini, menemukan penerbangan ke Wamena di pedalaman pegunungan sudah merupakan hal yang sangat sulit. Prosedur perizinan juga menuntut proses khusus. Namun untungnya, berkat negosiasi panjang dengan perantara lokal dan fakta bahwa ia juga memiliki paspor Australia, semuanya menjadi sedikit lebih mudah. Begitulah, ia meninggalkan bandara yang ramai di Jayapura dengan sebuah pesawat kecil menuju Wamena. Pemandangan aneh di luar jendela memberinya rasa antusias sekaligus cemas. Berbagai rencana muncul di benaknya. Setibanya di sana, rute peliputan seperti apa yang akan ia mulai? Mengingat masalah keamanan, bagaimana ia harus mengatur tempat tinggal? Namun, ia tidak punya banyak waktu untuk khawatir. Tak lama kemudian, ia telah mendarat di tanah Papua. Begitu melangkah keluar dari bandara, suasana di Wamena terasa berat dan tegang, seolah menjadi saksi bisu dari jejak-jejak konflik. Beberapa bangunan menunjukkan bekas-bekas kerusakan, banyak bagian yang retak. Jalanan cukup ramai, tetapi rasa aman tidak bisa ditemukan dimanapun. Pemandangan pria-pria dengan tatapan waspada yang terus berlalu lalang terasa menakutkan. Inikah tempat yang telah kuputuskan untuk kudatangi? Ia merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Dari bandara, ia bertemu dengan pemandu yang telah dihubungi sebelumnya dan menuju sebuah penginapan kecil milik warga lokal. Listrik dan air sering padam, dan pada malam hari, ia hanya bisa bergerak di bawah cahaya lilin yang remang. Namun, masalah terbesar adalah sangat berbahayanya bagi seorang perempuan untuk bepergian sendirian. Tentu saja, memiliki dua paspor tidak menyelesaikan masalah itu. Terlebih lagi, suasana sosial di beberapa bagian Papua tidak begitu ramah terhadap perempuan asing. Setiap kali kekhawatiran orang lain, seperti untuk apa meliput sampai ke sana, muncul di benaknya, ia justru semakin bertekad untuk menyampaikan realitas tempat ini. Ia hidup dengan hati-hati selama 3 hari seperti itu, berkeliling kota Wamena. Bahkan ketika mencoba melakukan wawancara,
ia seringkali ditolak karena statusnya sebagai perempuan dari luar. Sesekali ada yang bersedia berbicara, tetapi hanya untuk duduk berhadapan saja. Ia harus waspada terhadap tatapan dari kelompok-kelompok bersenjata atau orang-orang di sekitarnya. Itulah saat-saat di mana tanggung jawabnya sebagai jurnalis dan situasi berbahaya di lapangan saling berbenturan. Bab 3. Menumpang kendaraan dan penculikan tak terduga. Suatu hari, ketika hendak meliput ke daerah yang lebih terpencil, ia mencoba menumpang truk pengangkut barang untuk menghemat biaya. Hampir tidak ada transportasi yang bisa disebut taksi, dan menyewa mobil pribadi terlalu mahal. Ia mendengar informasi bahwa menumpang truk atau mobil jeep milik warga lokal telah menjadi semacam budaya, jadi ia meminta bantuan pemilik penginapan dan pergi ke jalan. Namun, saat ia menaiki sebuah mobil yang berhenti di tengah jalan, sebuah situasi tak terduga terjadi. Sekelompok pria, yang tampaknya merupakan anggota kelompok bersenjata, di atas truk itu menyadari bahwa ia adalah seorang perempuan dari luar dan mulai menjadi agresif. Sebelum sempat bertanya nama, mereka mendorongnya ke sudut, merebut tasnya, dan mengikat tangannya. Ia tidak punya kesempatan untuk melawan. Campuran bahasa Indonesia dengan logat kental dan bahasa daerah terdengar, mau diapakan perempuan ini? Ia tidak mengerti situasinya, hanya merasakan ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba, ia sudah terikat di bagian belakang truk, benar-benar tak berdaya di tengah pemandangan asing Papua. Mungkin ini benar-benar akhir dari segalanya. Meskipun ia pernah mendengar secara tidak langsung tentang berbagai bahaya, ia tidak pernah membayangkan hal itu akan menimpanya. Setiap kali truk kelompok bersenjata itu melaju di jalanan yang tidak rata, tubuhnya terguncang hebat. Dengan tangan terikat, ia tidak bisa menjaga keseimbangan. Memikirkan kenyataan tragis yang akan dihadapinya di Papua, sebuah wilayah dengan hukum adat yang kuat di mana hak-hak perempuan terkadang diabaikan, sudah cukup membuatnya sesak napas. Truk itu berhenti di sebuah daerah pinggiran di mana terdapat deretan rumah-rumah sederhana. Entah dari mana, beberapa pria bersenjata lainnya muncul, mengelilinginya, dan berbisik-bisik. Di antara todongan senjata, terik matahari, dan wajah-wajah penuh ancaman, Dewi tidak punya cara untuk melindungi dirinya. Namun kemudian, seorang pria dari kelompok itu mendekatinya dan bertanya dalam bahasa Inggris, "Siapa kamu? Kenapa kamu datang ke sini?" Mendengar bahasa Inggris, ia mencoba meraih sedikit harapan terakhir. Saya seorang jurnalis. Saya dari Indonesia, tapi saya juga punya paspor Australia. Saya datang ke sini untuk mencari kebenaran tentang Papua." Ia menjelaskan situasinya dengan suara bergetar. Mendengar itu, ekspresi pria itu berubah. Tatapan waspadanya belum hilang, tetapi yang terpenting, dialog bisa dimulai. Namanya Yosef. Ia adalah seseorang yang bersikap cukup rasional di dalam organisasinya, seringkali mencoba memahami situasi terlebih dahulu daripada menunjukkan permusuhan tanpa alasan kepada orang luar. Dewi berusaha menjaga suaranya setenang mungkin, menceritakan alasannya datang ke sini dan kisah-kisah yang ingin ia sampaikan. "Saya ingin dunia tahu tentang konflik, kemiskinan, dan penderitaan masyarakat di sini. Saya ingin dunia melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi di tengah situasi yang rumit ini." Yosef tampak berpikir sejenak, lalu mulai meyakinkan rekan-rekannya. Menyakiti atau menjual perempuan asing ini, yang ingin memberitakan kebenaran tentang Papua kepada dunia, agaknya akan membuat mereka merasa bersalah jika masih memiliki sedikit nurani. Lebih penting lagi, Yosef dan beberapa rekannya sebenarnya sudah muak dengan kehidupan di kelompok bersenjata ini dan mereka sendiri berharap tanah mereka bisa dibangun kembali. Berkat kebetulan dan keberuntungan, ia tidak langsung terseret ke dalam hal-hal yang mengerikan.
Yosef dan seorang pria lain bernama Tito berdiskusi dengan sangat serius. Akhirnya, kedua pria itu memutuskan untuk sementara membebaskannya dan membawanya ke suatu tempat. Kami tidak bisa melepaskanmu sekarang juga. Daerah ini terlalu berbahaya. Tapi setidaknya, kami akan menjagamu tetap aman, kata Yosef. Dewi pun tanpa sadar menghela napas lega. Tempat Dewi dibawa adalah sebuah bangunan yang mereka gunakan sebagai semacam markas. Itu adalah sebuah rumah satu lantai di daerah pinggiran yang sulit terlihat dari luar, tetapi di dalamnya ada sedikit kehangatan kehidupan. Yosef, Tito, dan beberapa rekan mereka tinggal di sana bersama beberapa perempuan dan anak-anak. Namun pada awalnya, tatapan mereka penuh kewaspadaan. Hari-hari pertama, bahkan untuk berbicara biasa pun sulit. Anggota organisasi yang lain hanya menganggapnya sebagai orang asing. Tapi Yosef dan Tito berbeda. Terutama Yosef, ia merasa tertarik dengan fakta bahwa Dewi, sebagai seorang jurnalis, ingin menyampaikan cerita-cerita ke dunia luar. Ia sendiri selalu memikirkan masa depan tanah kelahirannya. Meskipun seorang pejuang yang terkadang radikal, ia tidak ingin Papua terus terpuruk dalam konflik. Di sisi lain, Tito adalah pria dengan perasaan yang lebih halus dan bakat bahasa yang luar biasa. Ia pernah belajar bahasa Inggris dan ingin menceritakan kepada seseorang tentang luka-luka konflik yang dialaminya. Tumbuh di tengah desingan peluru dan kelaparan sejak kecil, kehadiran seorang jurnalis asing baginya seperti secercah harapan. Apakah orang ini benar-benar bisa memberitahu dunia luar tentang kondisi tanah ini? Dalam pertanyaan itu, tersimpan harapan sekaligus keraguan. Beberapa hari berlalu. Meskipun masih ketakutan, Dewi perlahan-lahan menjadi lebih akrab dengan mereka. Tito memperkenalkannya ke setiap sudut rumah, menunjukkan cara hidup, cara mengambil air, dan menyiapkan makanan. Yosef sesekali menawarkan diri untuk menemaninya dalam perjalanan liputan yang berbahaya di luar, seolah ingin Dewi mendengar langsung suara masyarakat setempat. Tentu saja, mereka selalu menjaga sikap waspada sebagai kelompok bersenjata, tetapi setelah menyadari bahwa ia bukan musuh, mereka pun perlahan-lahan membuka diri. Yosef, Tito, dan Dewi, ketiga orang ini anehnya sangat cocok satu sama lain. Di lingkungan yang asing, untuk bertahan hidup, mereka perlu bekerja sama. Pada saat yang sama, semangat Dewi untuk memberitakan kebenaran tentang Papua juga membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Meskipun memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda, sikap saling memahami dan peduli mulai tumbuh di antara ketiganya. Yosef memiliki posisi yang cukup tinggi di organisasinya, tetapi ia bukan orang yang menyukai kekerasan. Ia bangga dengan budayanya, tetapi juga berpikir bahwa hak-hak perempuan perlu diakui. Ia percaya bahwa untuk mengakhiri penderitaan yang dialami rakyatnya, diperlukan pendidikan yang lebih baik dan hubungan dengan dunia luar. Tito, yang tumbuh di tengah perang dan konflik, telah kehilangan keluarganya. Di dalam hatinya ada luka yang dalam, tetapi luka itulah yang membuatnya lebih ingin memahami orang lain. Ia tidak hanya menguasai bahasa ibunya, tetapi juga bisa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada tingkat tertentu. Ia sangat ingin berkomunikasi dengan dunia. Dewi, meskipun baru berusia awal 20-an, datang ke tanah yang jauh ini dengan rasa tanggung jawab yang kuat. Awalnya tujuannya hanya untuk menyampaikan kekejaman di lapangan ke dunia. Namun perlahan, saat berinteraksi dengan masyarakat Papua, ia merasakan tanggung jawab yang lebih besar. Dan di atas segalanya, kehangatan tulus yang ditunjukkan oleh Yosef dan Tito telah menyentuh sudut hatinya. Setelah sekitar 1 bulan hidup bersama, Dewi telah berbagi kehidupan sehari-hari dengan mereka. Ia ikut menyiapkan makanan bersama, membersihkan rumah,
dan kadang-kadang menjadi penerjemah ketika ada orang luar datang. Berbeda dari citranya sebagai organisasi pemberontak, ia juga melihat mereka beraktivitas untuk melindungi beberapa daerah dan menjaga keamanan, serta upaya-upaya untuk mempersatukan internal mereka. Dalam proses itu, Tito dan Yosef menjelaskan kepadanya tentang tradisi budaya Papua dan konflik suku yang berkepanjangan. Ia mencatat dengan saksama, sesekali tertawa mendengar lelucon kedua pria itu. Mereka memiliki banyak sisi yang sangat manusiawi. Kadang-kadang mereka bertengkar, tetapi kemudian dengan cepat saling peduli lagi. Hal itu tidak terasa buruk. Suatu malam, suara tembakan terdengar dari kejauhan di luar jendela. Itu adalah pemandangan yang tidak terlalu mengejutkan di Papua, tetapi Dewi terkejut oleh suara itu dan terbangun. Yosef diam-diam membuka pintu kamarnya dan menenangkannya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Suara tembakan itu jauh sekali, tidak akan sampai ke sini. Saat Dewi mengelus dada mencoba menenangkan diri, ia merasakan tatapan tulus dari Yosef. Ketika ia dengan mata berkaca-kaca bertanya, "Mengapa kalian melindungiku seperti ini?" Yosef terdiam sejenak, lalu dengan tenang menjawab, "Aku tidak ingin melihat tanah kelahiranku terus berjalan menuju kehancuran. Aku pikir kami membutuhkan orang-orang sepertimu yang ingin memberitahu dunia tentang kondisi kami." Tito juga, tambahnya pelan. "Kamu sangat berani. Meskipun ketakutan, kamu tetap berusaha mendengarkan cerita kami di sini. Aku bisa merasakan ketulusan itu." Mendengar itu, Dewi tanpa sadar merasa hatinya tersentuh. Meskipun diculik, ia tidak lagi menganggap tempat ini hanya sebagai tempat yang harus ia tinggalkan. Bersama mereka, ia merasa bisa menghadapi kebenaran yang lebih dalam, dan sebuah keyakinan aneh bahwa ia aman mulai terbentuk. Tito juga semakin sering menunjukkan perasaannya kepada Dewi. Ia berkata bahwa suatu hari nanti, ketika semua ini berakhir, ia berharap Papua bisa kembali menjadi tanah yang damai seperti dulu. Dulu tanah ini menyimpan keindahan yang luar biasa. Waktu kecil, aku dengar danau di lembah ini sangat tenang. Tapi konflik menghancurkan segalanya. Dewi menatap Tito dengan tatapan penuh empati yang tulus. "Luka yang kau alami, aku tidak berani membayangkannya. Tapi pasti ada sesuatu yang bisa kubantu. Aku pikir, mencatat dan menyampaikan kisah kalian adalah hal yang harus kulakukan." Tito dengan lembut menggenggam tangannya. "Terima kasih. Mungkin di tanah ini, dan juga di dunia, kita bisa menciptakan perubahan." Melalui percakapan yang berulang-ulang seperti itu, perasaan khusus pun tumbuh di antara Dewi dan kedua pria itu. Keduanya dibesarkan di lingkungan dengan aturan adat yang ketat terhadap perempuan, tetapi mereka memperlakukan Dewi sebagai seorang rekan, seorang manusia, dan menghormatinya. Meskipun tidak pernah mempelajari secara mendalam konsep hak-hak perempuan, mereka berusaha mendobrak ketidakadilan yang mereka sadari. Dewi mengunjungi kamp-kamp pengungsi sementara dan fasilitas kesehatan di daerah sekitar, mengambil foto, merekam video, dan mencoba melakukan wawancara singkat. Tentu saja, bepergian sendirian adalah hal yang mustahil. Tito dan Yosef harus menemaninya, membawa senjata. Anggota organisasi yang lain tidak senang, berpikir mengapa harus mengambil risiko melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi berkat pengaruh Yosef, ia tidak dihalangi secara keras. Dalam rekaman yang ia ambil, ada gambar anak-anak kurus dan sakit, orang-orang tua yang kehilangan anggota tubuh karena konflik. Setiap kali menyaksikan kenyataan bahwa begitu banyak orang harus hidup dalam kondisi perang, kemiskinan, dan penyakit, Dewi menangis semalaman. Dan di sampingnya, kedua pria itu menenangkannya. "Kami juga hidup dan melihat ini setiap hari. Tapi untuk mengubah kenyataan ini,
pada akhirnya seluruh dunia harus tahu. Begitulah, ikatan di antara ketiganya semakin dalam. Suatu malam, mereka berkumpul untuk makan malam seperti sebuah keluarga besar di bawah cahaya lampu minyak karena tidak ada listrik. Mereka makan sagu dan ubi bakar sederhana sambil minum teh dan bercakap-cakap. Dewi tiba-tiba menyadari hatinya menjadi rumit. Setiap kali ia menatap Yosef, lalu menatap Tito, sebuah sudut di hatinya bergetar aneh. Awalnya ia berpikir itu hanya rasa terima kasih kepada orang-orang yang melindunginya, tidak lebih. Tapi perlahan, perasaan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Kedewasaan Yosef, kelembutan dan kehangatan Tito, dua pria dengan karakter berbeda, masing-masing menarik Dewi dengan cara yang berbeda. Terlebih lagi, keduanya juga menunjukkan perasaan mendalam padanya. Tetapi setiap kali ia memikirkan situasi konflik di Papua dan status mereka sebagai anggota kelompok bersenjata, ia menyalahkan dirinya sendiri bahwa ini adalah perasaan yang mustahil. Namun, semakin ia memikirkannya, ia merasa situasinya sendiri sudah tidak realistis. Jadi, apakah salah jika mengikuti kata hati? Pikiran itu mulai menyelinap di tengah ketenangan itu. Realitas di Papua tetap tidak berjalan mulus. Perebutan kekuasaan antar kelompok pemberontak, konflik dengan aparat keamanan, atau bentrokan dengan perampok masih terus terjadi. Suatu hari, ada informasi intelijen bahwa kelompok musuh berencana menyerang daerah mereka. Yosef dengan tegang memperingatkan Dewi, hari ini jangan keluar sama sekali. Untuk berjaga-jaga, di dalam rumah pun berjalanlah dengan pelan. Namun malam itu, kelompok musuh mendekat dengan cepat dan baku tembak pun pecah. Suara tembakan dan ledakan terdengar dari segala arah, diiringi suara bangunan yang runtuh. Tito dengan napas terengah-engah berlari ke sisinya, bahaya. Cepat ke belakang. Dewi gemetar ketakutan, tetapi tetap menggenggam erat tangannya dan bersembunyi di belakang bangunan. Kelompok musuh ingin menguasai wilayah itu, tetapi rekan-rekan mereka melawan. Di tengah hujan peluru, Dewi meringkuk ketakutan dan cemas bahwa ia bisa terkena tembakan. Beberapa jam kemudian, pertempuran mereda, tetapi baik kelompok mereka maupun warga sipil menderita banyak kerugian. Di tengah kekacauan itu, salah satu kelompok musuh menemukan Dewi dan mencoba menculiknya. Tapi Tito dan Yosef mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Jangan pernah sentuh dia. Dia orang penting bagi kami, teriak Tito dengan marah. Sementara Yosef, meskipun kehabisan napas, terus mendorong mundur musuh yang menyerbu, dan akhirnya mereka bertiga berhasil lolos dari serangan itu. Malam itu, setelah membereskan kerusakan, ketiganya duduk bersama di sebuah ruangan yang porak-poranda. Tubuh mereka memar, pikiran mereka kacau oleh rasa takut dan lega. Dewi terisak-isak bertanya mengapa mereka melindunginya sampai sejauh itu. Yosef dan Tito saling berpandangan. Setelah hening sejenak, mereka dengan hati-hati angkat bicara. Kami pikir ada alasan untuk melindungimu. Bukan hanya sebagai objek liputan, tapi sekarang kau adalah rekan, orang penting yang hidup bersama kami. Benar. Kami ingin kau selamat, dan jika memungkinkan, kami ingin kau menemukan harapan di tempat neraka ini. Dewi, yang selama ini mencoba menahan perasaannya, akhirnya menangis dan mengucapkan terima kasih atas ketulusan kedua pria itu. Entah sejak kapan, di dalam hatinya telah tumbuh benih kepercayaan dan cinta untuk keduanya. Dan dengan cara yang membingungkan, ia tidak bisa menyangkal bahwa ia tertarik pada keduanya. Yosef adalah seorang pemimpin yang kuat dengan keyakinan yang kokoh, sementara Tito adalah penghibur dengan perasaan yang lembut. Bagi Dewi, mereka seperti cahaya yang ia temukan di tengah dunia yang keras ini. Sejak saat itu,
ketiganya semakin terikat, saling menjaga. Mereka bersama-sama melakukan kegiatan di luar, dengan hati-hati mengunjungi daerah yang lebih jauh untuk liputan. Dalam proses itu, setiap kali terjadi kecelakaan kecil atau konflik, mereka saling bersandar untuk melewatinya. Dan entah sejak kapan, Dewi bahkan membayangkan bagaimana rasanya jika bisa hidup bersama kedua pria ini. Suatu malam, di sebuah ruangan yang sunyi, Tito dan Dewi berbincang panjang. Tito tampak malu-malu, mengusap rambutnya dengan satu tangan dan berkata, "Sejujurnya, sepertinya aku jatuh cinta padamu." Dewi sudah menduganya, dan jantungnya berdebar kencang mendengar pengakuan terus terang itu. Ketika ia terdiam sejenak, Tito dengan tegang menambahkan, "Maaf. Dalam budaya kami, tidak mudah mengungkapkan perasaan seperti ini. Tapi aku tidak tahan lagi. Setiap kali kau dalam bahaya, hatiku seperti mau hancur." Keesokan harinya, ketika berhadapan empat mata dengan Yosef, cerita serupa terjadi. Yosef berkata, "Aku hidup seumur hidup dengan senjata di tangan. Aku tidak terbiasa dengan perasaan seperti ini. Tapi pikiran untuk harus melindungimu terus tumbuh, dan setiap kali melihatmu tersenyum, aku menemukan alasan untuk hidup." Dewi meneteskan air mata, meraih tangan Yosef. "Aku juga mulai mencintai kalian. Kalian berdua sangat berarti bagiku." Alih-alih berpikir harus memilih salah satu, hatinya justru bergetar untuk keduanya. Anehnya, perasaan itu bukan rasa bersalah, melainkan kehangatan. Dan kedua pria itu, alih-alih saling menganggap sebagai saingan, justru merasakan persahabatan yang aneh ketika menyadari bahwa perlindungan dan cinta mereka untuk Dewi selaras. Seperti rekan yang berjuang di medan perang yang sama, mereka juga berbagi keinginan untuk menghargai wanita yang mereka cintai. Ketika hubungan segitiga yang aneh ini semakin dalam, suatu hari Dewi tiba-tiba merasa tidak enak badan. Gejala kelelahan dan mual parah berlangsung beberapa hari, dan hasil dari alat tes kehamilan cepat yang didapat dari kota menunjukkan bahwa ia hamil. Kebingungan dan kebahagiaan datang bersamaan. Melahirkan anak di tanah yang bergejolak seperti ini, apakah masuk akal? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Tapi di sisi lain, ia berpikir, mungkin anak ini justru menjadi simbol harapan. Masalahnya, ia bahkan tidak yakin siapa ayah dari anak itu. Tetapi Tito dan Yosef justru tampak tenang. "Kami berdua adalah ayahnya. Anak ini milik kita bersama. Kita akan membesarkannya bersama-sama." Mendengar itu, Dewi terkejut, tetapi sekaligus sangat terharu. Menurut tradisi setempat, ini mungkin situasi yang sulit diterima. Tetapi mereka telah melewati banyak rintangan. Di sini tidak ada konsep poliandri, tapi kita bisa berpikir secara berbeda. Jika Papua tidak dalam situasi seperti ini, mungkin kita tidak bisa membayangkan situasi ini. Tapi sekarang, jika kita bisa saling menghormati dan peduli, itulah bentuk keluarga kita. Kehidupan poliandri yang tidak biasa itu pun dimulai, memberikan makna baru bagi kehidupan ketiganya. Dewi, sambil menjaga kesehatannya untuk persiapan melahirkan, tidak berhenti meliput. Artikel dan video yang ia rekam sesekali dikirim ke luar negeri dari tempat-tempat yang memiliki akses internet. Meskipun pemberitaan resmi masih membutuhkan waktu, hal itu perlahan-lahan menjadi landasan agar dunia mengetahui realitas di Papua. Waktu berlalu. Di tengah iklim yang menantang dan kondisi medis yang terbatas, Dewi melahirkan. Meskipun ada banyak faktor risiko, seperti sebuah keajaiban, bayinya lahir dengan sehat. Mempertahankan kehidupan di lingkungan Papua yang keras adalah sebuah kebahagiaan dan keharuan yang besar. Yosef, Tito,
dan orang-orang lain di kelompok itu juga bertepuk tangan gembira mendengar tangisan bayi. Malam saat bayi itu lahir, bahkan di negeri yang sedang bergejolak, terasa ada secercah harapan kecil yang bersemi. Setelah melahirkan, Dewi mencari cara agar bisa sementara bolak-balik antara Indonesia dan Australia. Karena memiliki paspor Australia, setelah melalui beberapa prosedur rumit, ia bisa bepergian. Ia juga berusaha agar anaknya mendapatkan kewarganegaraan Australia, dan akhirnya setelah mengurus dokumen, ia bisa sementara membawa anaknya ke Australia. Kembali ke kampung halamannya di Jawa masih sulit, tetapi ia bisa berulang kali masuk dan keluar dengan status tinggal di luar negeri. Tapi ia tidak berniat meninggalkan Papua selamanya. Keluargaku ada di sini. Yosef, Tito, dan rumah baru yang kami bangun, itu sudah menjadi rumahku yang sebenarnya. Tentu saja, beberapa kenalan dan keluarganya di Jawa sangat terkejut. Tapi Dewi menjelaskan, tanpa mereka, mungkin aku sudah mati. Dan di sini, ada begitu banyak hal yang bisa kulakukan. Waktu berlalu, ia menyambut keajaiban lain. Ia mengandung anak dari Tito. Mereka bertiga telah saling bersandar dan mencintai dengan mendalam, sehingga ini datang sebagai kebahagiaan baru. Di sekitar mereka, ada yang mempertanyakan bentuk keluarga ini, kadang-kadang ada tatapan tidak suka. Tetapi mereka bertiga yakin bahwa keberadaan satu sama lain membuat hidup lebih kaya. Selama kehamilan keduanya, Dewi tetap aktif menyampaikan kisah Papua ke media asing, menghubungi organisasi bantuan internasional dan organisasi hak asasi manusia. Yosef dan Tito juga perlahan-lahan memperluas komunitas mereka, melindungi kehidupan sehari-hari penduduk lokal, dan mencoba menciptakan lingkungan yang stabil sebisa mungkin. Gerakan menuju masa depan, bukan perang dan kekerasan, mulai tumbuh. Yosef dan Tito juga mulai memberikan pengaruh di dalam kelompok bersenjata mereka, mendorong untuk mencari metode yang tidak lagi bergantung pada kekerasan ekstrim. Pada akhirnya, tanpa pendidikan, kesehatan, dan lingkungan untuk mencari nafkah, perang ini tidak akan pernah berakhir, itulah kalimat yang sering diucapkan Yosef. Dewi meliput dan mencatat proses ini, mencoba menyampaikan potensi tersembunyi Papua kepada dunia. Di sini juga ada manusia, ada cinta, dan ada harapan. Judul artikel-artikelnya selalu membawa pesan ini. Komunitas internasional pun perlahan-lahan menaruh perhatian. Organisasi bantuan mulai beroperasi lebih aktif dari sebelumnya. Tentu saja, jalan di depan masih sangat panjang. Mungkin butuh bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, hingga situasi ini benar-benar terselesaikan. Tapi ia percaya, jika seorang anak lahir dan orang-orang perlahan-lahan bersatu, suatu hari nanti kedamaian juga akan tumbuh di tempat ini. Setelah kelahiran anak kedua, pemandangan Dewi dan kedua suaminya merawat anak-anak bersama, meskipun jarang terjadi, sangatlah damai. Saat Yosef menggendong satu anak, Tito membuat wajah lucu sambil memberikan botol susu kepada yang lain, sementara Dewi berdiri di samping tersenyum puas. Dunia mungkin tidak memahami hubungan mereka, tetapi mereka terikat oleh rasa hormat dan cinta. Kita belajar tentang kemanusiaan saat mengalami budaya satu sama lain yang sangat berbeda, kata Dewi sering kali. Beberapa anggota lain dari kelompok itu juga terkejut melihat hubungan mereka, tetapi pada saat yang sama menemukan secercah harapan kecil di dalamnya. Bahkan di tanah di mana hak-hak perempuan terkadang diinjak-injak, ada orang-orang yang perlahan sadar dan mereka menanam benih perubahan. Mungkin kita juga bisa hidup seperti itu, bisik seseorang. Dan dari sana, dialog dan koneksi pun muncul di antara orang-orang. Dewi bolak-balik antara Papua dan Australia, tanpa henti mencari LSM yang bisa diajak bekerja sama, menerima bantuan logistik medis,
dan menghubungkan program pendidikan untuk anak-anak. Kedua suaminya tinggal di sana, bertanggung jawab melindungi dan menjalankan komunitas, mengelola desa bahkan ketika Dewi pergi jauh. Dan setiap kali Dewi kembali, mereka bertiga dan anak-anak tersenyum cerah dalam kebahagiaan reuni. Kadang-kadang, Dewi bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar cerita yang bisa terjadi? Aku lahir dan besar di Jawa, memiliki kewarganegaraan Australia, lalu datang ke Papua dan membangun bentuk keluarga yang istimewa seperti ini. Hidup adalah petualangan yang tak terduga, sekaligus bisa jadi hal-hal yang telah ditakdirkan. Ia merasakannya. Di Papua, hubungan poliandri ini sulit diakui secara resmi. Tetapi karena berada dalam situasi konflik, tidak ada sanksi hukum yang jelas. Mereka bertiga menyatakan diri sebagai keluarga, bersama-sama merawat anak-anak, dan mewujudkan impian pribadi mereka akan perdamaian dan keamanan. Tentu saja, kesulitan masih banyak. Tidak tahu kapan kekuatan musuh akan menyerang lagi, tidak tahu bagaimana pandangan komunitas internasional akan berubah. Tapi mereka tidak goyah, saling percaya satu sama lain. Dewi, sambil menyelesaikan misinya melalui liputan, juga mengakar di Papua, menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang istri dan ibu biasa. Yosef dan Tito, dengan Dewi sebagai pusat mereka, membangun persahabatan, melindungi keluarga, dan mencoba memberikan pengaruh positif kepada orang-orang di sekitar mereka. Di komunitas kecil itu, suasana menghormati perempuan sedang tumbuh. Kegiatan pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak juga perlahan-lahan dibangun. Di akhir cerita, masa depan mereka masih belum pasti. Tapi satu hal yang jelas, orang-orang dari latar belakang dan budaya yang berbeda, alih-alih diskriminasi dan kekerasan, telah saling memahami dan menghormati. Dari sana, api harapan bisa dinyalakan bahkan di tengah gejolak. Cinta terkadang tumbuh seperti keajaiban di tempat-tempat yang paling tidak mungkin. Sistem keluarga baru dan semangat komunitas yang mereka ciptakan sekali lagi mengingatkan kita akan pentingnya kemanusiaan dan kepedulian di tengah kenyataan yang keras. Ini adalah kisah tentang cinta dan persatuan yang tumbuh bahkan di atas puing-puing konflik. Sebuah epik tentang keluarga ajaib yang diciptakan oleh seorang jurnalis perempuan dan dua pria di jantung Papua. Momen yang bisa saja berakhir dengan penculikan mengerikan telah terhubung oleh persatuan dan cinta. Berkat hati yang saling menghormati dan kemauan yang kuat, mereka masih menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Dan di tengah tantangan itu, tema-tema mendalam tentang hak-hak perempuan, perdamaian, dan keluarga mengalir dengan tenang. Ada yang akan mengatakan cerita ini terlalu dramatis, tetapi hanya dalam momen-momen paling dramatis, sifat asli manusia terungkap. Semoga kehidupan mereka, yang membuat kita percaya bahwa cinta dan keyakinan pada akhirnya dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, akan terus berlanjut.